Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita bisa kembali lagi belajar ekonomi tentang harga keseimbangan. Nah, ini ada agenda dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Di sini ada 7 sub. Ada harga keseimbangan, pengaruh pergeseran kurva permintaan, pengaruh pergeseran kurva penawaran, pengaruh pergeseran kurva permintaan dan penawaran, ada fungsi matematika pada harga keseimbangan, pengaruh pajak pada keseimbangan pasar, dan ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Apa sih itu harga keseimbangan? Nah, harga keseimbangan itu, atau yang lebih dikenal dengan istilah harga pasar, terbentuk melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan itu terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan produsen sama dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Bayangkan saja kalau kita di pasar, pasti terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli, di mana penjual itu pasti menawarkan barangnya dan pembeli atau konsumen itu pasti ingin meminta barang atau memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, lalu kita perhatikan di sini ada tabel yang membentuk kurva harga keseimbangan. Misalkan di sini yaitu harga bakso per mangkok. Ketika harga 12.000, jumlah yang diminta adalah 120 mangkok, sedangkan yang ditawarkan adalah 200 mangkok. Sehingga terjadi kelebihan penawaran, yaitu sebanyak 80 mangkok. Selanjutnya, ketika harga 14.000, jumlah yang diminta yaitu 140 mangkok bakso, sedangkan yang ditawarkan yaitu 180 mangkok, sehingga masih terjadi kelebihan penawaran sebanyak 40 mangkok. Lalu, kita lihat di sini, misalkan ketika 18.000 harga baksonya, jumlah yang diminta adalah 180 mangkok, sedangkan jumlah yang ditawarkan ada 140 mangkok, sehingga terjadi kelebihan permintaan sebanyak 40 mangkok. Nah, ketika harga 20.000, jumlah yang diminta yaitu 200 mangkok, sedangkan yang ditawarkan adalah 120 mangkok bakso, sehingga masih terjadi kelebihan permintaan. Nah, pada saat harga berapakah jumlah yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan? Di sini, pada saat harga Rp16.000, jumlah bakso yang diminta yaitu sebanyak 160 mangkok. Nah, di sini juga sama. Jumlah yang ditawarkan sebanyak 160 mangkok. Itulah yang disebut dengan keseimbangan pasar, di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, ketika diaplikasikan ke dalam sebuah kurva, maka pasti akan ada kurva permintaan atau demand, dan ada kurva penawaran atau supply. Pada saat harga 16.000, jumlah yang ditawarkan dan dimintanya itu sama, yaitu 160 kan. Itulah yang disebut dengan harga keseimbangannya. Nah, perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran dengan harga dan jumlah yang sama itu disebut dengan titik equilibrium atau harga keseimbangannya. Selanjutnya ada golongan pembeli dan penjual. Ada pembeli marginal, submarginal, dan ada supermarginal. Begitupun sama pada penjual, ada penjual marginal, submarginal, dan supermarginal. Kita langsung perhatikan saja pada kurva keseimbangannya. Di sini ada pembeli dan penjual marginal. Pembeli marginal yaitu pembeli yang daya belinya sama dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Yang tadi kan equilibrium yang tadi atau keseimbangannya. Penjual marginal juga sama, yaitu penjual yang sanggup menjual dengan harga pasar. Jadi pokoknya ini seperti keseimbangannya gitu. Equilibriumnya di sini yaitu dinamakan dengan pembeli atau penjual marginal. Nah, selanjutnya ada pembeli submarginal. Pembeli submarginal adalah pembeli yang daya belinya itu di bawah harga pasar. Misalkan dia cuma punya uang 3.000, padahal harga jualnya itu adalah 5.000. Tuh, dia nggak mampu beli harga di pasaran. Nah, sedangkan penjual submarginal yaitu penjual yang sanggup menjual di atas harga pasar. Misalkan tadi kan harga jualnya itu 5.000, tapi dia sanggup menjual sebesar 7.000 misalkan. Itu namanya penjual submarginal. Selanjutnya di sini ada pembeli supermarginal. Pembeli supermarginal yaitu pembeli yang daya belinya di atas harga pasar.
Misalkan dia punya uang 10.000, tapi harga barang di pasarannya itu cuma 5.000. Nah, kelebihan yang 5.000 itu disebut dengan premi konsumen atau keuntungan konsumen. Jadi dia punya uang lebih banyak dibanding dengan harga pasarnya gitu. Jadi dia nganggapnya untung. Selanjutnya di sini ada penjual super marginal. Penjual super marginal yaitu penjual yang harga pokoknya di bawah harga pasar. Misalkan harga barangnya itu cuma 3.000, tapi dijual sebesar 5.000. Nah, keuntungan yang 2.000 itu disebut dengan keuntungan produsen atau premi produsen. Selanjutnya di sini ada pengaruh pergeseran kurva permintaan. Kalau kita berbicara tentang permintaan, sudut pandang kita adalah konsumen. Perlu diingat, kalau pergeseran berarti kita berbicara tentang faktor-faktor selain harga. Misalkan pada konsumen itu faktornya itu adalah jumlah pendapatan. Sebagai konsumen, apabila pendapatan kita bertambah, maka konsumsi kita juga akan bertambah. Begitupun sebaliknya. Nah, kita asumsikan di sini kalau kurva S atau supply atau penawarannya itu tetap, hanya kurva permintaannya aja yang berubah, bisa bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Misalkan kalau bergeser ke kiri, kita mengambil faktor misalnya jumlah pendapatan. Ketika jumlah pendapatan kita itu berkurang, maka dari yang awalnya misalkan kita membeli apel itu 66 kilo pada saat harga 3.000, kita akan menurunkan konsumsi kita hanya menjadi 48 kg saja. Nah, maka di pasaran itu pasti ada kelebihan atau surplus apel gitu kan, dari yang harusnya terjual 66 kilo tapi hanya terjual 48 kilo, maka ada kelebihan 18 kilo gitu di pasaran, sehingga akan mendorong produsen itu untuk menurunkan harga apelnya gitu, karena pasti produsen mikirnya daripada rugi dan tidak terjual barangnya, mendingan diturunkan harganya. Nah, itulah akibat dari pergeseran kurva apabila bergeser ke kiri, itu akan menurunkan harga. Selanjutnya di sini apabila pergeseran kurva permintaan itu bergeser ke kanan. Nah, misalkan kita bertambah nih pendapatannya, otomatis konsumsi kita juga akan bertambah. Misalkan kita yang tadinya membeli apel itu mampu 66 kg dalam harga 3.000, kita bisa membeli apel itu sebanyak 84 kg karena pendapatan kita bertambah kan. Nah, maka dari itu produsen kan akan kekurangan barangnya nih. Barangnya cuma ada 66 kilo, tapi yang diminta ada 84 kilo. Otomatis karena permintaan di pasaran naik, penawarannya juga akan naik, sehingga sejalan dengan hukum penawaran, apabila harga naik, jumlah barang yang ditawarkannya juga naik gitu. Dari harganya cuma 3.000, naik tuh jadi 3.500 gitu. Nah, itulah yang disebabkan apabila si kurva permintaannya itu bergeser ke sebelah kanan gitu. Jadi akan menyebabkan kekurangan barang dan produsen akan meningkatkan harganya jadi lebih tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh pergeseran kurva penawaran. Kalau kurva penawaran, sudut pandang kita itu adalah produsen, ya kan? Nah, pergeseran juga sama di penawaran juga pasti disebabkan oleh faktor-faktor selain harga. Di sini juga asumsinya sama ya. Jadi hanya penawarannya saja yang bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah, si permintaannya itu tetap. Misalkan kalau faktor yang diambil di penawarannya itu misalkan bencana alam. Dari yang awalnya sebelum bencana alam si penjual itu mampu menjual sebanyak 66 kg apel, tapi setelah bencana alam cuman bisa menjual sebanyak 48 kg apel saja gitu. Nah, di pasar itu terjadilah kekurangan apel sehingga mengakibatkan harga menjadi naik. Itulah yang diakibatkan apabila si kurva penawaran itu bergeser ke sebelah kiri.
Namun, apa akibatnya ketika kurva penawaran itu bergeser ke sebelah kanan? Misalkan di sini faktor yang kita ambil itu adalah kemajuan teknologi. Nah, sebelum kita mempunyai teknologi yang bagus, si produsen itu hanya mampu menawarkan apel itu sebanyak 66 kg. Namun, pada saat kita sudah mempunyai teknologi yang bagus, jumlah apel yang ditawarkan itu naik menjadi 84 kg. Nah, sehingga pastikan kalau misalnya produk yang dihasilkan bertambah, pasti akan ada kelebihan apel di pasaran. Sama seperti tadi pada permintaan, kalau misalnya lebih banyak barang yang tidak terjual, mending harganya diturunkan gitu. Pokoknya pada pergeseran, baik itu permintaan atau penawaran, apabila bergeser ke kiri ataupun ke kanan, itu pasti akan menghasilkan keseimbangan baru gitu. Nah, kalau tadi kan kita cuma ngelihat pengaruh pergeserannya itu hanya dari salah satu kurva aja kan. Nah, sekarang gimana sih kalau misalnya dua-duanya itu bergeser? Nah, kita lihat nih ya. Jika kurva permintaan dan kurva penawaran bergeser bersamaan secara berimbang ke arah yang sama, harga keseimbangan akan tetap. Contohnya nih ya. Jika kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke kanan. Nih, dari D1 ke D2, terus dari S1 ke S2, itu kan ke kanan nih dua-duanya. Nah, namun dengan jumlah peningkatan yang sama, maka harga keseimbangan itu akan tetap pada P1. Ini nih. Sedangkan kuantitas keseimbangan akan meningkat dari Q1 menjadi Q2. Tuh. Terus, yang kedua, apabila kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, itu tuh tergantung lebih gede mana gitu yang bergesernya, lebih gede si permintaan atau lebih gede si penawarannya gitu yang bergeser. Nah, misalkan jika kurva permintaan yang lebih besar pergeserannya, nih sini nih kan, dari D1 menjadi D2, ini lebih besar kan, sedangkan si S-nya itu bergesernya itu hanya sedikit gitu. Maka kalau misalnya si permintaannya yang lebih gede bergesernya, maka harga itu akan berada di atas harga keseimbangan semula. Nih, dari yang asalnya P1 itu naik menjadi P2. Ingat ya, P itu price ya. Nah, begitupun si kuantitasnya atau jumlah barangnya itu meningkat dari Q1 menjadi Q2. Nah, selanjutnya kalau kurva penawaran yang lebih besar pergeserannya nih, kurva penawaran yang lebih besar pergeserannya dibanding dengan si permintaannya yang hanya sedikit nih, maka harga keseimbangan itu akan turun dan berada di bawah keseimbangan semula. Tuh, ini kan bergeser nih, si penawarannya turun nih ke sebelah kanan, pasti harganya akan turun gitu. Sama tadi contohnya itu kayak teknologi kan, tadi si apel, kalau misalnya makin banyak apel ya daripada gak banyak terjual, mending harganya diturunin. Gitulah kira-kira si pengaruh pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Kalau misalnya ada yang gak ngerti, langsung ditanyain aja ya. Nah, kalian kan tadi udah belajar tuh tentang harga keseimbangan, dimana si harga keseimbangan atau harga pasar ini tuh adalah harga yang disetujui pembeli dan si penjual, atau lebih sederhananya itu adalah harga kesepakatan lah ya. Nah, harga kesepakatan itu perpotongan antara si kurva permintaan dan penawaran atau equilibrium, seperti itu. Nah, terbentuklah fungsi harga keseimbangan di mana QD sama dengan QS, atau kuantitas pada permintaan sama dengan kuantitas pada penawaran, atau PD sama dengan PS, di mana harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Nah, di sini ada contoh penerapan matematika pada harga keseimbangan. Perhatikan ya. Misalnya, fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 min 3 PD, dan fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan 2 PS min 5. Yang pertama, hitunglah kuantitas dan harga pada keseimbangan pasar, lalu buatlah kurva yang menunjukkan jumlah dan harga keseimbangan pasar. Nih, kita lihat di sini ya. Kalau kemarin kita belajar permintaan atau penawaran itu cuma satu fungsi doang ya, sekarang itu ada dua, kan keseimbangan antara permintaan dan penawaran.
Nah, ini sama aja sih sebenarnya, cuman pindah ruas. Di sini ada QD sama dengan QS. Tadi QD-nya 40 min 3 PD. PS-nya, QS-nya itu yaitu 2 PS min 5. Nah, lalu kita pindah ruaskan yang ada variabel dengan variabel dan angka dengan angka. Ini kan 40, ini ada min, dipindah ruas ke sebelah kiri menjadi plus, yaitu menjadi 45, dan di sini 2 PS, ini ada PD-nya juga dipindah ruaskan ke kanan menjadi positif. Nah, jadi karena PD sama dengan PS, jadi kita tulis aja P gitu ya, karena merupakan harga keseimbangan pasar. Nah, berarti sama dengan 5P. Nah, P-nya itu sama dengan 45 per 5. Jadi, harga keseimbangannya itu adalah 9. Nah, sekarang kita cari QD-nya. Untuk mendapatkan QD, substitusikan P yang sudah diketahui atau 9 ini ke dalam sebuah persamaan. Nih, QD-nya itu kan tadi sudah diketahui 40 min 3 PD. QD sama dengan 40 min 3, PD-nya berapa? 9, tinggal dimasukkan saja. QD sama dengan 40 min 3 kali 9 berapa? 27. Jadi, QD-nya itu adalah 40 min 27 sama dengan 13. Jadi, kuantitas keseimbangan pasar adalah 13 unit pada harga Rp9. Nah, di sini ada contoh penerapan matematika pada harga keseimbangan. Sama saja, namun di sini yang harus dinolkan itu adalah dua fungsi, yaitu fungsi QD dan fungsi QS. Misalkan QD sama dengan 0, maka sama kayak yang kemarin, jadi si QD-nya diganti 0 sama dengan 40 min 3 PD, minnya dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi positif, 3 PD sama dengan 40, maka PD sama dengan 40 per 3, jadi PD sama dengan 13 1 per 3. Sekarang mencari PD, jika PD-nya sama dengan 0, persamaannya adalah 40 min 3 PD. 40 min 3, P-nya sudah diketahui 0, maka QD sama dengan 40 min 0. QD sama dengan 40, sama saja nih apabila kita permudah bacanya dalam sebuah tabel, itu kita tutup dulu garis yang sebelah sini. Cara bacanya yaitu ketika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 40. Nih, P 0, QD sama dengan 40. Sama saja, ini yang ditutup. Ketika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 13 1 per 3. Nih, ketika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 13 1 per 3. Sekarang yang QS-nya. Ketika QS sama dengan 0, maka 0 sama dengan min 5 plus 2 PS. 2 PS-nya dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi negatif sama dengan min 5. PS sama dengan min 5 per min 2. Jadi PS sama dengan 2 1 per 2. Sekarang PS-nya sudah diketahui 0, persamaannya yaitu 2 PS min 5. Jadi QS sama dengan min 5 plus 2 PS. Min 5 plus 2, PS-nya berapa? 0, tinggal dikalikan saja. Min 5 plus 0, jadi QS-nya sama dengan min 5. Ini juga sama ditutup. Jadi cara bacanya, ketika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 5. Nih, P sama dengan 0, maka QS sama dengan min 5. Ini juga sama, ini yang ditutup dulu. Nih, sebelah sini yang ditutup. Berarti, ketika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 21 per 2 gitu. Jika dimasukkan ke dalam sebuah kurva, di sini ada kurva harga, di sini ada kurva kuantitas atau jumlah barang. Nah, di sini kita tarik nih garisnya, garis yang mana dulu nih, yang QD dulu ya. Yang QD dulu, tadi P-nya itu 13 1 per 3, terus Q-nya itu adalah 40. Ditariklah seret ke sini, garis putus-putus ke bawah, setelah memotong sumbu Q, maka QD sama dengan 40 min 3 PD. Nah, sekarang yang QS-nya kita buat garis QS. Q-nya berapa? Min 5, di sini min 5. Dan P-nya itu adalah 21 per 2. Di sini dibuatlah garis penawarannya. Ini ditarik dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, di sini ada garis putus-putus memotong sumbu Q. Nah, perpotongan antara si kurva penawaran dan permintaan inilah disebut dengan titik equilibrium atau harga keseimbangannya gitu. Jadi harga keseimbangannya tadi berapa? Sini tuh. Harga keseimbangan 9 dan si kuantitasnya adalah 13. Nih dibuktikan kalau ini benar tuh. Jadi harganya 9 dan kuantitas setelah keseimbangannya adalah 13.
seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum ngerti harus ditanyain ya. Nah, teman-teman, ternyata dalam dinamika pasar itu pasti ada peran pemerintah gitu kan. Gak cuma penjual dan pembeli saja, pasti ada berupa pajaknya. Kalian pasti udah pernah dengar, pasti ada berupa subsidinya gitu kan, dan pasti dilindungi oleh pemerintah. Nah, misalkan sekarang jika ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nih, pajak yang dikenakan pada suatu barang itu akan memengaruhi keseimbangan barang tersebut, jelas ya. Nah, ada dua macam pajak yang dikenakan terhadap suatu barang itu, ada pajak tetap dan ada pajak proporsional. Nah, pemerintah itu menetapkan apabila pajak tetap itu pokoknya dipungut tanpa melihat gitu si tingkat harga jual pada barang tersebut gitu. Nah kan kalau pajak proporsional itu pemerintah melihat berdasarkan persentase tertentu terhadap harga jual barang. Nih, misalkan nih fungsi penawaran sebelum pajak, QS-nya itu sama dengan BP plus A. Nah, sedangkan fungsi penawaran setelah pajak berubah menjadi QS aksen atau QS1 sama dengan B dalam kurung PS atau harga penawaran dikurangi pajak atau tax. Di sini simbol T itu tax ya, atau pajak, plus A gitu. Nah, di sini kita langsung saja ke contohnya agar terbayang. Misalkan diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 60 min 3 PD dan fungsi penawaran QE sama dengan min 10 plus 2 PS. Pertanyaannya, berapa harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum pajak? Berapa harga dan kuantitas keseimbangan pasar sesudah pajak jika pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp5 per unit? Terus, berapakah pajak yang diterima pemerintah, pajak yang ditanggung konsumen, dan ditanggung produsen? Lalu, seperti biasa, gambarlah kurva keseimbangannya. Nah, kita jawab dulu yang poin A ya. Berapakah harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum pajak? Kan kita sudah sama-sama ketahui bahwa syarat keseimbangan pasar itu QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Nah, kita langsung pindah ruaskan yang angka dengan yang angka dan yang punya variabel dengan yang ada variabel. Min 3P ditambah min 2P jadi min 5P. Terus angkanya di sini positif dipindah ruas ke sebelah kanan itu jadi negatif. Jadi min 10 ditambah min 60 jadi min 70. Nah, P-nya sama dengan min 70 per min 5 sama dengan 14. Nah, harga pada keseimbangan pasar adalah Rp14 per unit. Sekarang kita langsung masukkan saja untuk mengetahui Q, kita masukkan ke salah satu fungsi, misalnya fungsi QD. QD sama dengan 60 min 3P. 60 min 3 dikali P-nya sudah diketahui 14. Jadi 60 min 3 dikali 14 sama dengan 42. Jadi QD sama dengan 18. Nah, kuantitas pada keseimbangan pasar adalah 18 unit. Jadi, keseimbangan pasar sebelum pajak terjadi pada kuantitas sebanyak 18 unit dan harga sebesar Rp14. Selanjutnya di sini, berapakah harga dan kuantitas keseimbangan pasar sesudah pajak jika pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp5 per unit? Nah, langsung jawab saja. Fungsi penawaran sebelum pajak itu di sini ketahui bersama QS sama dengan min 2PS min 10, mohon maaf. Berarti A-nya itu adalah min 10 dan B-nya itu adalah 2. Fungsi penawaran sesudah pajak, kita langsung masukkan saja ke fungsi sesudah pajaknya. QS aksen atau QS1 sama dengan B dalam kurung PS atau harga penawaran dikurangi pajak atau tax ditambah A. Nah, jadi sama dengan B-nya sudah diketahui 2, PS min tax-nya adalah 5. Min A-nya adalah min 10. Jadi 2 dikali PS sama dengan 2 PS, 2 dikali min 5 sama dengan min 10, yang min 10 nya diturunkan ke bawah. 2 PS min 10 jadi sama dengan min 20. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaannya itu sebelumnya kan 60 min 3 PD. Nah, sekarang keseimbangan pasar sesudah pajak. QD sama dengan QS. QS-nya QS aksen ya, yang ini nih.
berarti ini fungsi penawaran setelah pajaknya dimasukkan ke sini. Nah, KID-nya sudah diketahui 60 min 3 PD, KID awal nih, dikurangi 2 PS min 20 atau setelah pajaknya. Nah, ini juga sama, yang punya variabel dengan yang variabel, yang angka dengan yang angka. Jadi 80 min 5 P aksen. Jadi P aksen sama dengan 80 per 5. Jadi harganya itu adalah 16 rupiah. Nah, sekarang untuk mendapatkan Q, kita masukkan saja ke fungsi KID 60 min 3 PD. P nya sudah diketahui 16, yang itu salah, ini ada di buku ya. Nah, 3 PD nya itu sudah diketahui, yang sudah dikenakan pajak ya, itu 16. Jadi 60 min 3 dikali 16 sama dengan 12. Nah, jadi keseimbangan pasar sesudah pajak terjadi pada harga P aksen atau P1 sama dengan 16 dan Q1 atau jumlah barang setelah pajak itu adalah 12 unit. Nah, lalu ditanyakan lagi, berapakah pajak yang diterima pemerintah, pajak yang ditanggung konsumen, dan ditanggung produsen? Yang pertama kita jawab dulu adalah total pajaknya. Rumus total pajak adalah TO sama dengan T kecil atau pajak, besar pajak yang dikenakan dikali Q aksen, yang jumlah barang yang setelah dikenakan pajak ya. Jadi TO sama dengan T nya kan sudah diketahui 5 tadi, dikali 12 sama dengan 60 gitu. Q yang aksen tadi 12 kan sebelumnya. Nah, berarti total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah 60 rupiah. Nah, selanjutnya pajak yang ditanggung konsumen, rumusnya itu adalah T itu total ya, T besar itu total, baik TO, TK ataupun TP nanti itu total. Nah, TK itu adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen sama dengan delta harga, delta P, atau itu tuh delta harga itu perubahan harga keseimbangan sebelum dan sesudah pajak ya. Misalkan P aksen itu yang setelah pajak dikurangi P yang sebelum dikenakan pajak dikali Q1 yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, jadi keseimbangan pasar sebelum pajak terjadi pada Q18 dan P14 kan. Jadi total pajak konsumen sama dengan P aksen min P dikali Q1. P aksennya itu sebelumnya sudah kita hitung bahwa harga yang setelah dikenakan pajak itu adalah 16 dan harga awalnya itu adalah 14. Jadi 16 min 14 dikali jumlah barang yang telah dikenakan pajak itu 12. Jadi 24. Jadi pajak yang ditanggung konsumen adalah 24 rupiah. Selanjutnya, pajak yang ditanggung produsen. Pajak yang ditanggung produsen rumusnya adalah TP, total pajak produsen, sama dengan TO atau pajak yang diterima pemerintah, total pajak yang diterima pemerintah dikurangi total pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jadi TP sama dengan TO nya telah diketahui 60 min TK, TK nya sudah diketahui 24, jadi 60 min 24 sama dengan 36. Jadi pajak yang ditanggung produsen adalah sebesar 36 rupiah. Nah, selanjutnya diaplikasikan ke dalam sebuah kurva. Nah, sistem pajak tetap ini menyebabkan bergesernya titik keseimbangan. Tingkat harga pasar menjadi lebih tinggi, sedangkan kuantitas pasar menjadi lebih rendah. Nah, dalam contoh yang sudah kita hitung ini, pengenaan pajak tetap sebesar Rp5 per unit ini menyebabkan harga pasar bergeser dari Rp14 menjadi Rp16 nih. Dari yang awalnya equilibrium yang pertama atau harga pasar yang pertama itu adalah 14, bergeser ke sebelah kiri menjadi equilibrium yang kedua yaitu sebesar Rp16. Dari yang asalnya Rp14 naik menjadi Rp16 di sini. Nah, dan kuantitas pasar bergeser dari 18 unit menjadi 12 unit. Dari yang asalnya kuantitasnya atau jumlah barangnya itu 18 unit itu bergeser menjadi 12 unit. Oke.
Nah, jadi ini tuh merupakan titik keseimbangan pasar sebelum pajak, sedangkan ini adalah titik keseimbangan pasar sesudah pajak. Seperti itu. Nah, sebelumnya kan kita sudah menghitung pajak yang ditanggung oleh konsumen, pajak yang ditanggung oleh produsen, juga pajak yang diterima oleh pemerintah. Yang daerah A, B, D, E ini merupakan area pajak yang ditanggung oleh konsumen. Sedangkan daerah A, E, F, C di sini merupakan daerah pajak yang ditanggung oleh produsen. Sedangkan pajak yang diterima oleh pemerintah adalah daerah di C, B, D, dan F, atau pajak keseluruhan yang ditanggung oleh konsumen dan juga produsen. Seperti itu. Nah, jadi ini merupakan kurva permintaan sebelum pajak, yaitu KID sama dengan 60 min 3 PD. Fungsi penawaran sebelum pajaknya itu adalah di sini 2 PS min 10, sedangkan fungsi penawaran setelah pajaknya itu yaitu QS aksen atau QS1 sama dengan 2 PS min 20. Jadi di sini ditarik garis lagi keseimbangan, juga ada garis keseimbangan. Jadi ini merupakan gambar pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Jadi, pemerintah itu mencampur tangan pasar itu bukan hanya pada sisi pajaknya saja, namun pemerintah juga memberikan subsidi baik untuk produsen maupun untuk konsumen. Nah, jadi subsidi ini diberikan pemerintah terhadap suatu barang ini bertujuan agar harga barang ini dapat dijual dengan harga yang lebih rendah. Nah, pengaruh subsidi terhadap penawaran berlawanan dengan pengaruh pajak. Misalkan di sini ada fungsi penawaran sebelum subsidi. Dari fungsinya itu QS sama dengan BP plus A. Nah, sedangkan fungsi penawaran setelah subsidi yaitu QS aksen atau QS1 sama dengan B dalam kurung PS plus S. S kecil di sini adalah subsidinya plus A. Nah, di sini ada contohnya. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 40 min 2 PD dan fungsi penawaran 2 PS min 20. Pertanyaannya, hitung kuantitas dan harga pada keseimbangan pasar sebelum subsidi, hitung kuantitas dan harga pasar pada keseimbangan setelah subsidi, berapa subsidi yang diberikan pemerintah, berapa subsidi yang diterima konsumen, berapa subsidi yang diterima produsen, dan gambarlah kurvanya. Nah, yang pertama, hitung kuantitas dan harga pada keseimbangan pasar sebelum subsidi. Sini fungsi permintaan QD sama dengan 40 min 2 PD. Fungsi penawaran QS sama dengan 2 PS min 20. QD sama dengan QS. Di sebelah ruas kiri QD sama dengan 40 min 2 PD dan di QS 2 PS min 20. Nah, ini seperti biasa, yang ada variabel dengan yang ada variabel dan yang angka dengan yang angka. Jadi min 60 per min 4 P-nya itu sama dengan 15. Nah, lalu masukkan untuk mengetahui QD-nya itu ke salah satu fungsi. QD sama dengan 40 min 2 PD. QD sama dengan 40 min 2, PD-nya sudah diketahui 15, jadi 2 dikali 15. Nah, QD-nya sama dengan 40 min 30, jadi 10. Jadi, kuantitas dan harga pada keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah 10 unit dan Rp15. Selanjutnya di sini ada hitung kuantitas dan harga pada keseimbangan pasar setelah subsidi. Nah, sebelum kita menghitung ini, ingin memberitahukan bahwa kalau pajak kan berarti otomatis biaya yang kita keluarkan untuk harga barang tersebut kan, untuk barang tersebut itu ditanggung oleh konsumen dan juga ditanggung oleh produsen untuk diberikan kepada pemerintah. Nah, sedangkan kalau subsidi itu adalah ibaratnya kayak bantuan yang diberi oleh pemerintah kepada produsen maupun konsumen, yang tujuannya itu agar barang yang dijual itu atau barang yang dibelinya itu tidak terlalu mahal gitu. Nah, langsung saja kita hitung kuantitas dan harga pada keseimbangan pasar setelah subsidi.
Di sini fungsi penawaran QS-nya itu 2 PS min 20. Subsidi per unitnya itu adalah Rp2. Nah, kita ketahui QS aksen atau setelah subsidinya itu 2 PS plus tax-nya itu adalah S-nya itu adalah 2. Jadi 2 PS plus 2 min 20. Jadi QS aksen atau QS1 sama dengan 2 dikali PS, 2 PS plus 2 dikali 2 sama dengan 4 min 20 diturunkan. Nah, di sini QS aksen atau QS setelah subsidi berubah menjadi 2 PS plus 4 min 20 sama dengan min 16. Nah, kita sudah ketahui bahwa fungsi keseimbangan setelah subsidi itu adalah QS aksen sama dengan 2 PS min 16. Nah, kita langsung masukkan saja QD sama dengan QS aksen. QD-nya itu QD awal 40 min 2 PD sama dengan QS aksennya 2 PS min 16. Angka dengan angka, variabel dengan variabel, min 4 sama dengan min 56. Jadi min 56 per min 4 sama dengan 14. Nah, untuk mengetahui salah satu Q-nya, kita memakai fungsi QD. QD sama dengan 40 min 2 PD. QD sama dengan 40 min 2, PD-nya itu PD atau PS atau P keseimbangan itu adalah 14, langsung masukkan saja 2 dikali 14. QD sama dengan 40 min 2 dikali 14 sama dengan 28. Jadi QD sama dengan 12. Jadi kuantitas dan harga pada keseimbangan pasar setelah subsidi adalah sebanyak 12 unit dan Rp14. Berikutnya ditanyakan berapa subsidi yang diberikan pemerintah. Subsidi yang diberikan pemerintah, rumusnya itu SO atau subsidi total sama dengan S kecil dikali Q aksen atau Q1-nya itu yaitu kuantitas barang keseimbangan setelah subsidi. Nah, subsidi pemerintahnya itu 2 kan tadi dikali 12 sama dengan 24. Nah, sekarang berapa subsidi yang diterima konsumen? Subsidi yang diterima konsumen, rumusnya itu SK atau subsidi konsumen sama dengan delta atau selisih dari harga yang setelah dikenakan subsidi dikurangi harga awal dikali Q aksen atau jumlah barang yang telah dikenakan subsidi. Nah, subsidi yang diterima konsumennya 12 dikali delta harganya itu 15 min 14, jadi sama dengan 12. Jadi ini yang diterima oleh konsumen. Selanjutnya, berapa subsidi yang diterima oleh produsen? Subsidi yang diterima oleh produsen atau SP. S itu subsidi oleh produsen. Sama dengan SO atau keseluruhan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dikurangi subsidi yang diberikan kepada konsumen. Jadi subsidi yang diterima produsen sama dengan 24 min 12. Jadi 12 itu adalah subsidi yang diterima oleh produsen. Nah, kita perhatikan kurvanya ya. Nah, jadi karena Ibu lihat di buku, kalian juga bisa lihat di buku ya, halaman 193 gitu biar lebih jelasnya. Nah, tapi ternyata di buku itu ada kesalahan penempatan angka. Nih, harusnya kan ini benar 5 nih, harusnya 10 tuh di titik ini, 15 tuh di titik ini, 20 tuh di titik ini, begitupun seterusnya. Nah, tapi nggak masalah lah ya, kita anggap ini titik 15. Nah, kita lihat di sini ada kemiringan atau lereng fungsi permintaan QD sama dengan 40 min 2 PD, itu yang awal. Nah, kemudian di sini juga ada QS awal yaitu 2 PS min 20. Nah, di sini ada equilibrium yang pertama. Terus equilibrium yang kedua setelah ada subsidi itu fungsi pengeluarannya yaitu QS aksen atau QS1 sama dengan 2 PS min 16. Nah, kalau ini penempatannya sama, ini pasti sesuai dengan yang kita hitung sebelumnya. Ketika dari yang awalnya equilibrium yang pertama itu jumlahnya itu cuma 10, itu bergeser ke kanan menjadi 12 unit. Sedangkan setelah ada subsidi dari yang asalnya harganya 15 itu turun menjadi 14. Dari yang asalnya equilibrium yang pertama jadi equilibrium yang kedua. Nah, jadi setelah ada subsidi itu berpengaruh pada penambahan kuantitas dan penurunan harga. Nah, di sini ada daerah subsidi yang diterima oleh konsumen ditunjukkan oleh titik
dari A, B, C, dan D. Ini daerah subsidi yang diterima oleh konsumen. Sedangkan subsidi yang diterima oleh produsen ditunjukkan dengan titik A, D, E, dan F. Sedangkan keseluruhan ini yang diarsir ini merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah atau ditunjukkan dengan B, C, E, dan F. Jadi ini merupakan subsidi total yang diberikan untuk konsumen dan juga untuk produsen. Seperti itu. Nah, pokoknya kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung tanyain, ada yang mengerti langsung tanyain, pokoknya kita diskusikan. Ibu rasa hari ini cukup sekian pertemuannya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan di sini ada sedikit kutipan surat, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi semangat terus kalian. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.